Di dalam pasal 188 KUHP ada pasal yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan dan tulisan, maka dipidana 4 tahun penjara. Pertanyaannya adalah pasal ini menyasar kepada siapa? Akan kita bedah satu-satu. Negara kita telah mempraktikkan sistem kapitalisme dalam konteks politik dan dalam konteks pemerintahan. Sebagai contoh, pernah dengar istilah pemilu? Teori pemilu dari mana itu teori pemilu? Teori pemilu itu awalnya dari Romawi. Berikutnya, pernah dengar istilah republik? Republik itu pun dari Romawi. Negara pertama yang mempraktikkan republik adalah Romawi. Ada yang menyatakan bahwa negara republik pertama itu adalah Romawi. Jadi kita semua ini sanadnya kepada Aristoteles dan Plato. Tidak ada yang sanadnya pada Rasul. Betul tidak, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga juga tercurah kepada kita semua umatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, para tokoh, peserta dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang ada di rumah bisa mengikuti acara kita melalui streaming YouTube Syariah in Banten. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mensahkan pasal KUHP tahun 2023 sejak tanggal 2 Januari tahun 2023, yang mana KUHP ini akan menggantikan KUHP yang lama. KUHP ini akan berlaku 3 tahun sejak ditetapkannya, yakni berlaku tanggal dimulai ditetapkan tanggal 2 Januari tahun 2026. Sehingga pada saat ini kita dalam masa transisi untuk pemberlakuan undang-undang tersebut. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak yang perlu kita perhatikan dari KUHP yang baru ini. Terkhusus terkait dengan dakwah Islam, nanti kita akan mencoba menyoroti, mengkritisi, bahkan mungkin mewaspadai beberapa pasal. Sebetulnya ada beberapa pasal yang memang perlu kita perhatikan, semisal pasal 188, pasal 189, dan juga pasal 190. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pasal 188 dalam tema acara kita pada hari ini, yaitu mewaspadai pasal karet, pasal 188 KUHP tahun 2023, potensi memberangus dakwah Islam kafah. Nah, semoga kita semua dapat mengikuti acara ini dari awal ini hingga akhir nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
dalam diskusi ini sudah hadir 3 narasumber yang akan membersamai kita. Yang pertama adalah Bung Chandra Purna Irawan SHMH. Beliau adalah Ketua LBH Pelita Umat. Assalamualaikum Bung Chandra. Baik. Yang selanjutnya adalah Ustadz Anwar Abdurrahman. Beliau adalah ulama muda dari Banten. Dan yang ketiga adalah Ustadz Asparin Fajri SE. Beliau adalah pemerhati politik dari Banten. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memahami pasal 188 ini, mari kita sama-sama menyimak apa sih latar belakang dan potensi-potensi apa yang nanti bisa menghalangi dakwah Islam. Jadi untuk pertama kita mempersilahkan kepada Bung Chandra untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Silakan, Bu. Cik. Terima kasih banyak. Yang saya hormati alim ulama, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati para asatid, Sardik Cendekiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengundang saya datang ke sini. Biasanya saya kalau ke Cilegon itu hanya sekedar lewat saja, ya, melintas saja biasanya. Sekarang harus mampir dulu. Jadi ini kalau mau pulang sebetulnya tinggal dikit lagi di sebetulnya nyebrang. Saya orang Sumatera, perbatasan Lampung Palembang, Lampung Sumsel. Nah itu di situ. Mohon izin, saya tidak bermaksud untuk ceramah ya, hanya sedikit berbagi pengetahuan yang mungkin belum diketahui. Mohon izin ditampilkan. Ini kemarin ini ada foto International Muslim Lawyers Conference. Ini lawyer-lawyer Muslim dari berbagai negara pada hadir, dari Turki, dari Amerika. Yang dari Amerika lawyernya seperti kiai, jenggotnya lebih tebal. Terus kalau dia ngomong matanya itu tajam seperti apa yang film-film Amerika itu yang gangster-gangster itu, yang dari Meksiko. Memang dia kayaknya Amerika Meksiko itu mata ini. Itu alhamdulillah beliau menjadi pembicara di acara International Muslim Lawyer Conference ini. Kemudian yang kedua juga kemarin datang dari Turki 2 orang datang juga. Kemudian dari Belanda juga datang. Kemudian dari Malaysia. Kemudian juga dari Inggris juga kemarin. Ini fotonya ini. International Muslim Lawyers Conference. Nah, ini alhamdulillah luar biasa. Temanya adalah invasi hukum barat terhadap negeri-negeri muslim. Nah, salah satu ringkasan materi di acara ini akan saya sampaikan di sini. KUHP baru berpotensi memberangus dakwah Islam. Saya sebelum sampai ke sana ingin menyampaikan tentang sejarah KUHP. Jadi para ustadz, para alim ulama, para tokoh, kita ini di Indonesia pernah dengar istilah KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang, wah kamu mau menipu, pasal 378 KUHP, pernah dengar kan? KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perdata. KUHP Perdata. Kitab Undang-Undang Perdata. Apa bedanya perdata dengan pidana? Perdata itu berdasarkan data. Jadi kalau mau menang datanya harus bagus. Nah kalau pidana berdasarkan ini guyon ini ya. Jadi data dan dana. Itu hanya guyon. Jadi intinya harus ada dana.
Nah itu KUHP pidana dan KUHP perdata itu dari siapa? Bukan. Itu adalah dari Roma. Jadi KUHP itu, undang-undang yang dipraktikkan di negara kita itu berasal dari Romawi. Dan seluruh, nanti saya akan jelaskan kenapa kita pakai Romawi. Hampir seluruh kehidupan kita ini pakai hukum Romawi. Tapi pas hukum Islam, dulu ini Indonesia. Nanti saya sampai ke sana. Jadi hukum kita berasal dari Romawi. Kenapa dari Romawi? Karena kita dijajah oleh Belanda. Sehingga kita sering mengenal ini hukum Belanda. Padahal bukan. Belanda kalah perang dengan Prancis. Ketika Belanda kalah perang dengan Prancis, Perancis memaksa Belanda untuk menerapkan hukum yang berasal dari Perancis. Pertanyaan saya, kita pernah dijajah Perancis belum? Belum. Sudah. Kita pernah dijajah oleh Perancis yang namanya Daendels. Yang bikin jalan Pantura siapa? Daendels. Waktu itu kaisarnya masih Napoleon. Napoleon Bonaparte dulu berkomitmen akan mensejahterakan seluruh Jawa. Napoleon. Makanya dibangunlah jalan Pantura buatan Daendels. Kita pernah dijajah Inggris belum? Sudah, karena Belanda kalah perang dengan Inggris. Jadi Belanda ini kalah mulu dia nih. Ketika Belanda kalah perang dengan Perancis, Perancis memaksa Belanda untuk menerapkan hukum buatan Perancis. Sementara hukum Perancis itu berasal dari Romawi. Berasal dari Romawi Perancis itu. Dari mana saja? Perancis itu mengumpulkan hukum-hukum peninggalan Romawi itu dikumpulkan. Yang tertulis di batu-batu, di pelepah kurma. Oh, enggak ada pelepah kurma di sana ya. Di apalah. Nah, itu dikumpulkan lalu dijadikan buku yang disebut dengan Kode Napoleon atau Kode Sivil. Kode Sivil des Prancis. Nah, ini ya. Ini namanya. Balik lagi ke slide ini. Jadi Prancis itu mengumpulkan semua hukum peninggalan Belanda, hukum peninggalan Romawi. Romawi mana? Romawi Latin, Romawi Yunani. Karena yang disebut dengan Romawi itu adalah Yunani, Prancis, Jerman, Norwegia. Itu disebut Romawi. Ya. Nah, itu dikumpulkan semua oleh Prancis. Dikumpulkan semua oleh Prancis. Hukum-hukum Romawi itu yang disebut dengan Kode Sivil des Prancis atau Kode Napoleon. Atau juga disebut dengan Kode Napoleon. Oleh karena itu, istilah-istilah hukum di Indonesia semuanya itu berasal dari Romawi. Semua teori hukum salam pada senior saya ini. Jadi semua teori hukum, asas hukum itu semua berasal dari Romawi, dari Yunani, dari Prancis dan dari Jerman. Termasuk dari Belanda. Contoh misalnya, asas contrarius actus. Udah pasti bahasa Yunani, Latin. Ada lagi dari bahasa Prancis. Nelum delictum. Dan masih banyak lagi. Contoh berikutnya asas itikat baik. Asal katanya adalah bona fides. Dan semua asas-asas hukum dan teori hukum itu semuanya dari barat. Dari Prancis, dari Romawi, dari Jerman. Dari Belanda. Semuanya dari sana.
Ya. Tidak ada yang asli dari kata-kata Indonesia. Pertanyaan saya, asli bahasa Indonesia apa? Asli bahasa Indonesia apa? Asli Indonesia Nusantara itu. Sangsekerta? Bukan. Sangsekerta itu dari India. Kalau Melayu nggak mau karena ada sedikit Islamnya Melayu itu. Makanya istilah di kejaksaan, di kepolisian, di militer itu pasti istilah-istilah Hindu. Betul nggak? Bayangkara, Adiaksa, Sabta Marga. Itu semua dari Hindu. Karena menganggap itulah, padahal itu sentuhan dari India, Sangsekerta. Termasuk cerita pewayangan, Hanuman, Mahabharata, gitu ya. Kemudian istilah Barat itu Barata, misalnya begitu ya. Itu semua dari situ. Nah, kembali ke sini, seluruh teori hukum itu, asas-asas hukum itu berasal dari Barat. Barat yang dimaksud adalah Belanda, Romawi, ya, kemudian Prancis dan kemudian Inggris. Itu semua berasal dari sana. Tidak ada yang kemudian berasal dari bahasa kita, apalagi kemudian berasal dari bahasa Arab. Termasuk sistem hukum kita. Kita menerapkan sistem hukum yang disebut dengan hukum civil law. Atau bahasa ini adalah Eropa kontinental. Dan juga kita menerapkan sistem yang disebut dengan Anglo-Saxon. Atau yang disebut dengan common law. Ini bedanya apa? Civil law itu Prancis. Common law itu Inggris. Makanya ada yang bertanya, Pak Chandra, kalau di Timur Tengah pakai hukum apa? Hukum Islam atau bukan? Jawaban saya gampang. Siapa yang menjajah Timur Tengah? Kalau yang menjajah itu Prancis, maka hukumnya sama dengan kita, teori hukumnya. Kalau yang menjajah Inggris, maka teori hukumnya adalah sama dengan Inggris, yang disebut dengan common law. Apa saja Inggris itu? Malaysia, Amerika, Australia, ya, Singapura. Itu daerah-daerah Inggris itu sama itu hukumnya, ya, dimanapun itu. Kalau kita hukumnya adalah dari Prancis yang disebut dengan civil law, Eropa kontinental, ya. Maka siapa aja daerah mana aja Timur Tengah itu, Suriah, seluruh dataran Afrika, mana lagi ya? Kalau Arab Saudi itu Inggris. Nah, itu. Jadi sistem hukumnya menganut dua ini. Termasuk Turki Utsmani pasca runtuh menerapkan civil law. Buatan dari Prancis, karena dia silau pada Prancis waktu itu. Istilah civil law, pernah dengar istilah sipil para ustadz, para alim ulama? Sipil itu nama dari raja, kaisar atau raja di Romawi yang disebut dengan ini. Corpus Juris Civil. Kalau orang-orang hukum disebut, ada yang sering mengenal juris. Ada yang menyamakan juris itu hukum. Nah, inilah diambil dari ini. Corpus Juris Civil. Ya. Karya Raja Justinius, yakni bukunya adalah Corpus Juris Civil. Jadi karya dari Raja Justinius. Ya. Nah, ini apalagi kalau belajar mahasiswa hukum, saya kira banyak teori-teori hukum dan asas hukum pasti berasal dari bahasa-bahasa. Nah, ini daerah-daerah Timur Tengah. Ya. Nah, kalau ini istilah Jerman. Jadi Jerman itu biasanya suka menggunakan istilah-istilah Staatsfundamental Norm. Nah, ini bahasa-bahasa Jerman ini. Staatsgrundgesetz. Nah, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu seluruh teori-teori hukum kita, asas-asas hukum kita semuanya berasal dari itu. Dan tidak ada satupun teori-teori hukum atau asas hukum yang berasal dari Islam. Nah, kemudian pertanyaannya lah, kita kembali kemudian ke KUHP yang ada di Indonesia. Saya sempat berjumpa dengan salah satu penyusun dari KUHP. Di dalam pasal 188 KUHP ada pasal yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan dan tulisan, maka dipidana 4 tahun penjara.
Pertanyaannya adalah pasal ini menyasar kepada siapa? Akan kita bedah satu-satu. Apakah pasal ini menyasar komunisme? Yang dimaksud dengan paham lain yang bertentangan itu, apakah menyasar kepada komunisme? Frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini tidak menyasar komunisme. Kenapa tidak menyasar kepada komunisme? Karena komunisme sudah disebut di awal. Setiap orang yang menyebarkan ajaran komunisme, berarti dia sudah sejak awal tuh. Atau paham lain. Berarti kalau begitu, paham lain yang dimaksud bukanlah komunisme. Karena komunisme sudah disebut di dalam pasal ini. Betul atau tidak? Betul. Oke, berarti komunisme tidak perlu kita bahas. Pertanyaan selanjutnya, apakah paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah kapitalisme? Kapitalisme tidak disebut di sini. Ketika undang-undang ini disahkan, banyak para aktivis-aktivis yang dituduh sebagai aktivis kiri itu bertanya, kenapa komunisme dilarang sementara kapitalisme tidak disebut di situ? Pertanyaan selanjutnya, apakah kapitalisme ini tidak bertentangan dengan Pancasila? Akan kita bedah satu-satu. Kita telah mempraktikkan sistem kapitalisme dalam aspek satu, aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita sudah mempraktikkan. Saya kira ada pakar ekonomi di sini. Nanti bertanya ke beliau. Ya. Dalam sistem ekonomi kita telah mempraktikkan sistem kapitalisme. Yang kita kenal misalnya ada istilah investasi, investasi asing, ya. Kemudian misalnya apalagi privatisasi. Dan semua teori ekonomi, seluruh teori ekonomi yang dipraktikkan di negara kita rata-rata itu berasal dari kapitalisme. Tentang teori perbankan, teori kebijakan fiskal, apalagi moneter. Semua itu teorinya dari kapitalisme. Tidak ada teori murni berasal dari kita, sangat sedikit. Pertanyaan saya, sistem ekonomi apa yang berasal dari kita? Apakah yang disebut dengan koperasi? Bukan. Koperasi itu pun bukan istilah dari kita. Tapi koperasi itu sistem dari kapitalisme. Penciptanya adalah Adam Smith. Pencipta koperasi itu Adam Smith. Bukan teori ekonomi yang berasal dari kita. Gitu ya. Jadi sistem ekonomi kita menerapkan yang disebut dengan dari kapitalisme. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam konteks hukum dan politik juga diterapkan? Negara kita telah mempraktikkan sistem kapitalisme dalam konteks politik dan dalam konteks pemerintahan. Sebagai contoh, pernah dengar istilah pemilu? Kita baru selesai pemilu kemarin? Ya. Teori pemilu dari mana itu teori pemilu? Teori pemilu itu awalnya dari Romawi. Pada waktu itu ada yang disebut dengan istilah, saya coba lagi nih. Ada yang disebut dengan istilah Sparta dan Athena. Pemilu langsung waktu itu dari dari Athena. Pemilu secara tidak langsung itu dari Sparta. Konsep teori pemilu itu berasal dari Romawi. Berasal dari itu. Ada istilah disebut perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung yang dipraktikkan oleh Sparta dan Athena. Kemudian berikutnya, pernah dengar istilah presidensial, parlementer? Itu teori dari mana? Semuanya teori dari barat, terutama dari Romawi. Berikutnya, pernah dengar istilah republik? Ya. Republik itu pun dari Romawi. Negara pertama yang mempraktikkan republik adalah Romawi. Ada yang menyatakan bahwa negara republik pertama itu adalah Romawi. Jadi kita semua ini sanadnya kepada Aristoteles dan Plato. Tidak ada yang sanadnya pada Rasul. Betul tidak, Kiai? Siapa yang menulis teori konsep republik? Plato, Aristoteles, yang berjudul dengan bukunya De Republik. Mereka lah yang menyetuskan teori republik. Romawi. Contoh berikutnya. Pembagian kekuasaan. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Yang disebut dengan res politica. Teori dari mana ini? Lagi-lagi teori dari
Romawi. Berikutnya lagi. Demokrasi dari Romawi, Demos Kratos. Coba. Teori apa yang tidak dipraktikkan dari Romawi di negara kita? Hampir seluruh teori politik dan hukum, politik dan pemerintahan, semuanya dipraktikkan dari Romawi. Sanatnya semua dari ke sana. Pertanyaannya adalah apakah Romawi itu sudah sesuai dengan kita? Sesuai dengan ini. Sekarang mungkin mulai sadar ini. Saya menyampaikan materi ini ke mahasiswa hukum itu pada kaget itu. Padahal itu dia pelajari sehari-hari, cuma mungkin nggak paham alurnya kemana gitu. Sadarnya nggak tahu, Ustaz. Sadarnya nggak tahu. Harus datang dulu pengacara radikal itu baru. Saya dinyatakan oleh Ustadz Abu Somad itu pengacara radikal. Dulu sempat diminta jadi pengacara beliau. Beliau bilang, saya baru kali ini ketemu pengacara radikal. Kenapa? Karena kalau pengacara lain ketika ada kasus hukum, itu yang diajarin pasal. Saya bilang jangan ajarin pasal kepada yang dilaporkan itu. Dia nggak akan paham pasal urusan kita, gitu ya. Waktu itu kan beliau dilaporkan terkait apa itu yang patung ada apa? Ada jinnya. Oh, waktu itu ada ratusan pengacara yang mau jadi pengacaranya. Saya tidak daftar. Tapi saya membela melalui tulisan. Ternyata tulisan saya viral. Disitulah ditelepon akhirnya. Nah, saya ajarkan Ustadz, jangan pakai pendekatan hukum. Pendekatan hukum itu paling monoton dan paling menjemuhkan, saya bilang. Pendekatan politik. Gimana katanya? Nah, itu ya. Nah, dia bilang ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, kita ini telah mempraktikkan sistem kapitalisme dalam konteks politik dan pemerintahan. Dan semua teori itu berasal dari barat tadi. Gitu ya. Semuanya dari barat. Contoh berikutnya. Tadi sudah ya, pemerintahan, res politika segala macam. Termasuk kata republik pun juga dari Romawi itu. Sanatnya langsung harus ke Plato. Republik itu yang nulis buku teori republik itu Plato. Nanti silakan dibaca ininya. Gitu. Nah itu semuanya dari sana. Kemudian berikutnya adalah kita juga mempraktikkan sistem kapitalisme dalam konteks hukum. Apa saja dalam konteks hukum kita mempraktikkan teori hukum dari Barat. Dari Barat itu ada dua, ada common law dan ada civil law, Eropa kontinental dan common law dari Inggris. Dan semua teori itu kemudian kita praktikkan di negara kita. Jadi sanatnya langsung ke Barat ini semua. Pertanyaan saya, pernahkah politisi menyatakan bahwa itu semua bertentangan? Tidak pernah. Tapi ketika kita bicara Islam, ketika kita bicara gagasan sistem pemerintahan di dalam Islam, maka akan dituduh radikal. Jangan bicara itu, ini Indonesia. Tapi dia lupa mempraktikkan sistem Romawi. Termasuk teknis perceraian di negara kita dipraktikkan menggunakan KUHP Perdata. Itu teori perceraian pada Romawi yang lebih disentuh oleh pendekatan agama sebelah. Makanya agama sebelah kalau kemudian cerai itu pakai KUHP Perdata. Karena sentuhannya dari Romawi sentuhannya dari agama mereka. Jadi oleh karena itu semuanya kita mempraktikkan dari Barat, dari Romawi, tapi tidak pernah sedikit pun teori-teori hukum itu berasal dari Islam. Kalau ada dari Islam kita dituduh, kamu kalau mau belajar Islam jangan di kuliah hukum, kuliahlah jurusan agama. Kan begitu. Ya, saya tidak pernah mendengar, tidak pernah dipelajari sistem pemerintahan di dalam Islam. Tidak pernah itu sedikit pun. Disuruh kalau ingin belajar itu, masuklah ke jurusan agama. Di jurusan agama pun yang kita pelajari cuma nikah, apalagi cerai, talak, cerai segala. Fikih. Saya kebetulan kuliahnya lagi di S3 di UI Negeri. Sekarang lagi nyusun disertasi. Paham para kiai UI Negeri? UIN. UI Negeri. UIN. Saya kuliah S3 di UI Negeri itu, S3 Hukum. Apa yang dipelajari? Tidak jauh dari itu. Zakat, wakaf,
suku, apa ya, yang tidak jauh seperti itu. Tapi tidak ada materi khusus yang begitu sekeren seperti kita kuliah S1 hukum umum gitu ya. Itu tidak dipelajari. Nah, jadi oleh karena itu paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini tidak menyasar kapitalisme, karena kapitalisme sudah dipraktikkan, tadi sudah saya katakan. Kalau begitu paham ini, pasal ini menyasar kepada siapa? Saya patut menduga kuat, pasal ini menyasar kepada Islam. Kenapa menyasar kepada Islam? Para asatidz, para alim ulama, saya ingin sedikit jelaskan. Bahwa saat ini, ya, bukan hanya saat ini, dari sejak dulu, Islam itu dituduh sebagai selalu dicurigai. Kalau hanya sekedar sholat, ya, itu tidak akan dicurigai. Kalau bergerak di bidang ekonomi, itu dicurigai. Tapi kalau sudah di politik, lebih lagi. Ini istilah siapa ya dulu ya? Siapa ya? Tokoh nasional kita pernah bilang begitu. Buya Hamka bukan? Buya Hamka atau siapa ya? Atau yang dari yang sudah almarhum. Jadi kita itu kalau ibadah dibiarkan. Kalau ekonomi sudah mulai diwaspadai. Kalau politik harus dihentikan. Gitu ya. Jadi para asatidz, pasal ini saya patut menduga kuat menyasar kepada dakwah Islam. Hal ini bisa terkonfirmasi ketika waktu itu Hasto Kristianto, ketika PDIP masih menjadi partai penguasa. Pertanyaan saya sekarang, PDIP masih partai penguasa bukan? Apa? Ya. Ketika PDI masih menjadi partai penguasa bersama Jokowi, Hasto itu pernah menyampaikan. Waktu itu kan pernah ada undang-undang HIP. Haluan ideologi Pancasila. Padahal judulnya keren loh, haluan ideologi Pancasila. Tapi ditolak oleh masyarakat. Ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak ada tentang larangan komunisme. Tidak ada TAP MPRS nomor 65 tentang komunisme. Lalu Hasto menyatakan gini, oke, TAP MPR kita masukkan dalam HIP, tetapi katanya ada dua lagi yang harus dimasukkan, paham radikalisme dan paham khilafahisme. Jadi sudah menyasar ke situ dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini sudah mulai ada program yang disebut dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kurikulum yang dulu sudah ada itu kemudian diubah. Salah satunya kurikulum tentang khilafah. Dulunya ini sudah dipelajari di bab tentang fikih. Lalu diturunkan menjadi bab tarikh. Lalu diturunkan lagi, nggak tahu sampai sekarang dimasuk ke bab apa sekarang. Kemudian para asatidz, para alim ulama mungkin pernah melihat di TV berita ketika Densus 88 itu menangkap seseorang, ya, sebagai contoh pernah ada di berita itu, dituduh terorisme. Yang dijadikan barang bukti, yang dipajang di media, itu diantaranya ada buku Iqra. Bahkan ada Al-Quran. Betul kan? Bahkan ada bendera Tauhid dipajang di situ. Dan ada buku-buku tentang jihad. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya Al-Quran, buku fikih, kemudian buku jihad, dan bendera Tauhid itu dipajang di depan itu? Ya. Tidak ada hubungannya sebetulnya dalam tindak pidana terorisme. Kecuali Al-Qurannya dijadikan alat untuk membunuh. Misalnya, dia membunuh pakai Al-Quran. Gimana caranya membunuh pakai Al-Quran? Kan Al-Quran tebal tuh. Ditabok pakai Al-Quran. Baru bisa dijadikan barang bukti. Betul nggak? Contoh begini, ada orang membunuh pakai pisau. Yang dijadikan bukti apa? Pisau. Kenapa dijadikan pisau? Karena pisau itu digunakan untuk membunuh. Pertanyaan saya, kalau Al-Quran itu kemudian dipajang di depan media press conference, ditemukan barang bukti di situ, Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah Al-Qurannya dipakai nabok sampai mati, atau kemudian apa itu? Nah itu.
dia ingin membangun narasi bahwa Al-Quran itu sebagai narator, narasi inspirator terorisme. Para alim ulama, asatid, benar tidak? Dalam Al-Quran itu bahasanya ada yang kasar-kasar. Ada nggak? Ada. Contoh nih, ketika sidang di pengadilan. Jadi, sidang di pengadilan, waktu itu ada ahli dari pihak jaksa, dari pihak polisi. Ahli bahasa itu menyatakan begini, bahwa menyebut kata kafir itu adalah ujaran kebencian. Lalu saya tanya, ahli, apakah kata kafir itu ujaran kebencian? Ya, ujaran kebencian. Dia bilang begitu. Jadi, boleh tidak saya menyatakan kepada orang yang non-muslim itu kafir? Wah, itu ujaran kebencian. Dia bilang gitu. Lalu saya tanya lagi, saksi, Anda muslim? Ya, saya muslim. Yang mulia, saya bilang gitu ya, izin saya ingin membacakan ayat suci Al-Quran. Ya. Waktu itu surat Al-Maidah. Telah kafirlah orang yang menyatakan Allah itu, surat apa itu kira-kira itu? Maryam. Maryam atau Al-Maidah? Maryam. Telah kafirlah yang menyatakan Allah itu Beranak. Musa itu sebagai Allah, terus atau tiga itu ya? Intinya itulah ya, saya nggak hafal itu. Pertanyaan saya, apakah kata kafir itu ujaran kebencian? Dia tidak berani menyebut. Saya berikutnya lagi. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa balhum adol lebih rendah. Orang kafir itu lebih rendah daripada Binatang ternak. binatang ternak. Itu kasar sekali itu. Pertanyaan saya, apakah ayat itu ujaran kebencian? Tidak berani dia menyebut. Nah, jadi oleh karena itu, apakah Al-Quran ini dituduh sebagai inspirator kebencian? Nah, itu yang kemudian kita, kenapa ketika di press conference itu disebutkan di situ? Kemudian misalnya bendera tauhid dipajang. Kenapa tidak sekalian sekolahnya di mana, partainya partai apa? Kan tidak ada korupsi. Kalau koruptor itu kan tidak begitu ya, koruptor ya. Mestinya koruptor itu begitu, partainya apa, sekolah di mana. Kan tidak pernah begitu. Jadi oleh karena itu saya patut menduga kuat pasal ini menyasar kepada dakwah Islam. Jadi oleh karena itu pertanyaan saya adalah, apakah kemudian kita takut dan harus mundur? Saya introspeksi untuk diri saya mengatakan tidak perlu takut dan tidak perlu mundur. Kenapa tidak perlu takut dan tidak perlu mundur? Saya ingin mengingatkan tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus yang kemudian dia mengalami apa istilahnya, berdakwah sudah sekian lama, bosan dan tidak ada umatnya yang mau mendengarkan. Akhirnya Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan umatnya itu. Dan apa yang terjadi? Allah berikan peringatan dengan ditelan ikan. Kata Allah di dalam Al-Quran, andaikan Nabi Yunus itu dia tidak berzikir dan bertobat kepadaku, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka niscaya dia akan sampai hari kiamat di dalam perut ikan itu. Jadi oleh karena itu saya kira kita tidak perlu takut menghadapi pasal 188 ini. Jadi kita hadapi pasal 188 ini dengan gagah berani. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Chandra yang sudah menyampaikan tidak saja latar belakang dari pasal 188 ya, para hadirin dan para pemirsa, tapi juga latar belakang hukum secara umum yang diterapkan di negeri kita, bahkan di seluruh dunia ya. Jadi ini semoga membuka pemahaman kita gitu ya, bahwa ternyata memang hukum Islam itu ya sudah tidak diterapkan lagi dan diganti oleh hukum-hukum selain Islam. Bung Chandra, pertanyaan singkat, Bung. Apa yang salah dari
KUHP yang lama, sehingga harus diganti gitu Bung Chandra. Sebetulnya KUHP, karena semangatnya begini, mereka sebagian menyatakan kenapa harus menjadi KUHP baru, karena menyatakan bahwa KUHP lama itu dari Belanda, warisan Belanda. Jadi pengen membuat undang-undang yang murni dari Indonesia. Padahal isinya itu tidak jauh dari KUHP lama. Hanya pengembangan norma aja. Tapi secara konsep penulisannya, isinya itu sama, hanya dikembangkan saja. Ada beberapa pasal yang sudah dihapus KUHP lama, dihidupkan kembali. Jadi tidak jauh beda sebetulnya, tapi ini justru lebih dikembangkan lagi isinya. Betul, hanya pengembangan saja. Jadi apa ya sebetulnya? Tetapi dari sisi asas hukum, teori hukum semuanya sama dari ini. Sebagai contoh ini mungkin dengar istilah lex scripta. Ini tidak ada, bukan bahasa kita ini. Jadi ini memang menunjukkan bahwa hukum kita itu semuanya mazhabnya dari Romawi. Ya, mazhabnya dari Romawi. Jadi tidak ada yang mazhabnya apa? Mazhab Indonesia itu tidak. Jadi begitu. Gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah.